Oke, kita lanjutkan pada pembahasan tadi. Nah, di sini saya membuka contoh dari buku guru ya. Buku guru di sini temanya Indahnya Kebersamaan Kurikulum 2013. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi dan pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 itu tertulis dengan jelas bahwa ada pembagian materi-materi yang memang dituliskan secara faktual ya, terkait materi-materi apa saja yang dibahas pada IPS itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat ya, bahwa ada beberapa poin yang dibahas pada pembelajaran IPS itu sendiri. Bisa dilihat di sini pada poin 3.2 ya, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. Selanjutnya 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta ruang lingkup serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, itu merupakan materi yang harus dibahas atau kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu pada pembelajaran 1 ya. Ini pada pembelajaran 1. Nah, di sini tertulis tentang apa saja yang akan dipelajari pada pembelajaran IPS khususnya di kelas 4. Nah, di sini kalau kita lihat berbicara tentang keragaman budaya, etnis, agama, teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan secara tulisan dengan sistematis. Nah, jadi ada dua sebenarnya di sini ya, 2 atau 3 di sini. Nah, yang jelas ada poin kedua bicara keragaman, tapi kalau gagasan pokok itu berbicara tentang muatan bahasa Indonesia, sedangkan yang ketiga ini wawancara menyebutkan, nah ini bisa dikatakan muatan bahasa Indonesia, bisa dikatakan muatan IPS, tapi lebih cenderung muatan IPS ya. Jadi poin 3 dan 4 ini merupakan contoh dari muatan IPS atau materi yang akan dipelajari pada pembelajaran IPS itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada gambar seseorang yang menari ya. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa dapat menebak sudah. Ini tempat ibadah ya, suku apa, dan ini tarian atau ciri-ciri dari suku apa. Nah, kalau kita lihat di sini ini tempat ibadah ya, agama Hindu atau bisa disebut pura ya. Nah, pura di sini tempat peribadatan ya. Biasanya suku bangsa ya, suku bangsa atau orang Bali biasanya sembahyang di sini. Selanjutnya adapun tarian. Nah, tarian yang dilakukan tarian yang ditampilkan pada gambar ini merupakan salah satu tarian yang dibuat ya, bukan dibuat sih, dipraktikkan atau ditampilkan oleh wanita atau gadis Bali. Nah, di sini jelas nampak bahwa yang dibahas itu tentang karakteristik atau berhubungan dengan keberagaman tadi, keberagaman suku bangsa di Indonesia khususnya suku Bali ya. Nah, ini sifatnya bisa dikatakan ini regional, bisa dikatakan ini nasional. Jadi pembahasan di sini penulis ya atau materi yang dibahas sesuai dengan kompetensi yang dibuat tadi. Kompetensinya sudah kita sebutkan tadi pada poin di sini ya. Nah, di sini kan ada kompetensinya berbicara tentang budaya dan etnis, agama. Nah, jelas ada 3 poin penting di sini yang bisa kita bahas tadi sesuai dengan isi buku yang saya tampilkan di sini. Jelas kalau etnis ya, etnis tadi suku bangsa Bali tadi ya. Terus lagi kalau agama ya, jelas agamanya agama Hindu. Terus kebudayaannya apa ya? Kebudayaan itu berupa tarian ya. Nah, seperti itu. Jadi poin penting di situ terbahaskan di sini. Jadi materi yang dibahas di situ berhubungan, yang pertama tadi berbicara tentang budaya, yang kedua itu agama, yang ketiga itu suku bangsa ya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari salah satu materi yang ditampilkan pada buku guru ya. Oke,
Saya rasa kalian cukup paham tentang materi yang dibahas tentang suku bangsa tadi ya. Suku bangsa, etnis, budaya, dan agama di provinsi setempat. Nah, jadi provinsi setempatnya di sini membahas tentang Bali. Nah, adapun salah satu contoh juga yang akan saya tampilkan di sini. Ini kalau kita berbicara tentang, nah ini mungkin rekan-rekan mahasiswa mengenal gambar ini ya. Nah, bisa kita perbesar sedikit. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di hulu sungai ya, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, HSS ya, negara ya, negara. Nah, ini merupakan salah satu pengrajin ya. Pengrajin bisa dikatakan ini apa ya? Lukah atau apa gitu ya. Kalau tidak salah ini lukah. Yang gunanya lukah apa jambih ya? Saya lupa, cuman ini tidak seperti lukah, mungkin ini bisa dikatakan ini jambih atau bisa dikatakan ini alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, ini merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa Banjar atau suku bangsa yang mendiami daerah negara. Nah, kebiasaannya bangsa atau suku Banjar yang tinggal di negara itu memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan. Salah satunya ini. Yang pertama tikar, yang kedua ini alat mengambil ikan ini atau bisa dikatakan tadi lokah ya. Nah, jadi ini menunjukkan suatu kegiatan perekonomian sebenarnya. Kalau kita bahas tadi di buku tadi ya, di buku ini kan berbicara tentang ekonomi, keberagaman sosial. Yang jelas keberagaman sosial dari kakek ini, beliau adalah pengrajin gitu ya. Terus perekonomiannya apa ya? Perekonomiannya tadi beliau membuat alat ya, alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Yang jelas alatnya itu dijual, terus ikannya juga dijual juga ya, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu dari kegiatan perekonomian. Dan selanjutnya lagi berbicara suku bangsa ya, jelas tadi suku bangsa beliau itu adalah suku bangsa Banjar. Paling ya, meskipun banyak sih suku bangsa di Kalimantan Selatan, tidak hanya suku Banjar, cuman kebiasaan ini orang negara yang tinggal di negara tadi, dan mereka itu bekerja berketerampilan ya, membuat suatu kerajinan ya, yang kerajinan tersebut merupakan salah satu kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah setempat, seperti itu. Selanjutnya etnis sudah, agama. Nah, bicara agama, nah kalau kita lihat di sini dari tampilan atau physical appearance-nya dari kakek ini, beliau pakai peci, pakai kopiah, dan pakai sarung. Biasanya itu orang muslim atau orang Islam. Nah, jadi meskipun menggunakan gambar ini, kita sudah cukup bisa mengajarkan tentang materi tentang PIPS itu sendiri, namun sifatnya ini bersifat regional. Oke, saya rasa cukup dulu tentang penjelasan terkait materi yang berhubungan dengan regional dan nasional materi PIPS. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe terlebih dahulu materi yang saya berikan, terutama subscribe channel YouTube saya ya. Dan jangan lupa ngasih like ya jika Anda suka, namun tidak apa-apa juga kalau Anda ngasih dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.